bukan oleh orang lain, sangat yang didambakan oleh orang lain. Namun pada dasarnya kalau kita mau melihat itu antara tugas dan apa namanya, tugas dan cengnya itu sangat jauh, ya kan? Tugas dan cengnya sangat jauh. Olehnya itu sangat perlu kita pelajari materi wawasan kebangsaan ini. Karena jangan sampai mindset kita ini bahwa menjadi PNS itu mau happy-happy, mau mendapatkan sebuah finansial yang banyak, tapi ternyata di PNS itu tidak, ya, saya katakan seperti itu. Tetapi kalau sudah mau mengikrarkan dirinya menjadi abdi negara atau pelayan masyarakat, ya disinilah tempatnya. Ya, saya katakan seperti itu karena saya mau mengatakan bahwa PNS itu adalah memang sudah mempersiapkan diri untuk mengabdi. Karena masuk menjadi PNS itu persiapannya bukan hanya karena intelektual, fisik juga penting. Olehnya itu dalam agenda 1 itu dulu yang ditekankan teman-teman. Jadi kita tekankan dulu apa yang harus kita pahami di agenda 1 itu, ya. Di agenda 1 itu yang sangat teman-teman harus pahami bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa kita, ya kan? Itu dulu yang harus dipahami. Karena kalau tidak nanti berseberangan dengan apa namanya saya katakan, berseberangan dengan antara harapan dan kenyataan, seperti itu ya, harapan dan kenyataan. Oh ternyata saya pikir menjadi PNS itu gampang, ya kan? Ternyata setelah kita jalani ternyata berat jadi PNS karena kita harus ditempatkan di daerah yang terpencil, yang betul-betul jauh dari kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita, sehingga itu terkadang itu yang mempengaruhi motivasi kerja kita seperti itu. Jadi yang harus dipahami itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa kita, cara pandang kita terhadap profesi kita. Sehingga kalau kita sudah memahami cara pandang itu, tentu sudah sangat jelas bagaimana kita memahami peran kita sebagai pegawai negeri sipil. Kalau itu sudah tertanam di dalam diri kita masing-masing, saya yakin peran sebagai pegawai negeri sipil itu tidak lagi menjadi hayalan, tapi sudah terpatron pada diri kita, sudah menjadi keyakinan atau sudah menjadi bahagian daripada jiwa raga kita itu adalah menjadi apa yang kita lakukan itu adalah bentuk sebuah pengabdian atau apa ya, kesadaran kita untuk memperbaiki bangsa kita. Nah, itu yang perlu saya awali dulu teman-teman, karena kalau kita tentang wawasan kebangsaan, ya, berbicara tentang wawasan kebangsaan ini, materi ini adalah hal yang sudah kita pelajari baik dari bangku SD, SMP, SMA sampai kuliah itu kita sudah pelajari. Jadi kita mengulangi saja ya adik-adik ya, kita mengulangi saja pembelajaran ini karena saya yakin semua ilmu yang teman-teman sudah dapatkan itu patutlah untuk di-refresh kembali untuk apa ya, cara kerja otak kita seperti itu. Jadi patutlah untuk diingatkan. Makanya yang tadinya 36 JP kita apa bukan apa ya, sebuah kebijakan bahwa teman-teman ini tidak perlu pemahaman atau teori-teori, tidak lagi. Tetapi kita mau bahwa yang mereka miliki, yang ada di dalam memori otaknya itu, teman-teman bisa mengekspresikan dengan kita bukan lagi lebih penghafalan atau lebih sekedar mengenal, tapi sudah bagaimana menerapkan, ya, bagaimana penerapan nanti, bentuk cinta tanah airnya, bentuk wawasan apa pemahamannya terhadap apa jiwa bela negaranya, ya seperti itu ya teman-teman. Jadi pada dasarnya hanya ingin merefresh kembali, karena yang harus kita tekankan di dalam pembelajaran ini kita lebih mengenali dulu, kita kenali dulu apa sih tugas dan fungsi kita sebagai pegawai negeri sipil. Olehnya itu sebelum kita masuk ke materi, hampir saya lupa teman-teman, sangat penting perkenalannya. Saya pengen ada berapa nih peserta? 11 ya?
Ya, ada 11 peserta, tolong dong perkenalkan dulu supaya mudah kita pahami, hubungkan dengan tugas pokoknya dengan cara pandangnya terhadap profesinya. Saya persilahkan dulu Ibu Wanda ya memperkenalkan diri dan tugas di mana ya. Bagaimana kondisi lapangan yang ada di tugas dan tempat tugasnya Ibu Wanda dan teman-teman yang lain. Saya persilakan Bu Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dari instansi Puskesmas Binantoan, Bu. Puskesmas Pusat Toli-Toli, Kota Toli-Toli. Kalau saya yang naik motor sendiri, Bu, sekitar 3,5 jam, 3 jam gitu. Jauh ya? Iya. Lumayan. Oke. Tugas STR kebidanan, berarti bidan ya Ibu? Iya, bidan D4. Oh, baik. Terima kasih Bu Wanda. Kita langsung ke Ibu Nia Heriani. Silakan Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bu, saya Nia Heriani, apoteker, sekarang bertugas di unit UPT Puskesmas Kota. Oh, dalam kota. Berarti masih mending ini, masih bisa lihat hiruk-pikuknya Kota Toli-Toli ya, Bu Nia ya. Aslinya Bu Nia mana nih? Toli-Toli asli? Tidak Bu, pendatang juga di sini. Pendatang dari mana? Sulawesi Selatan Bu. Solo ya, sama-sama kita berarti. Solo mana? Sulawesi Selatan Bu, maaf. Sulawesi Selatan toh? Ya. Solo. Daerah mana Dek? Di Sopeng Ibu. Oh, sama-sama kita. Baku tetangga berarti, saya Bone. Oke, berarti jauhnya kalian merantau ya. Berarti pertanyaan itu sama. Ibu juga jauh merantau. Iya. Alhamdulillah, silakan. Mudah-mudahan bisa bekerja secara optimal ya, Bu Nia. Jangan ingat pulang ya, Bu Nia. Iya, Bu. Iya, saya sudah 23 tahun PNS tidak pernah mikir pulang ke Bone, Bu Nia. Jadi jangan juga pulang, karena siapa yang mau membangun Toli-Toli kalau bukan Bu Nia. Oke, ada Ibu Dokter Peranita. Ini lebih parah nih. Biasanya dokter itu ditempatkan di mana gitu kan? Oke, silakan Bu Vera. Nama hari-harinya nih siapa? Peranita atau dokter siapa? Nama hari-hari Vera dok. Vera Bu. Vera dong. Iya, silakan Dok. Iya, saya Dokter Veranita, tempat tugas di UPT Puskesmas Binantoan. Oh, berarti sama dengan Ibu Wanda ya, Bu? Iya, sama. Oke, baik. Asli Toli-Toli, Bu Vera? Iya, asli Toli-Toli. Oke, baik. Makasih. Ada Ibu Mas Riani. Ini penyuluh nih kayaknya nih. Iya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditempatkan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli di bagian subkoordinator seksi di subbagian seksi usaha. Seksi usaha. Ya, itu usaha peternakan. Oh, seksi usaha peternakan. Ya. Basic pendidikannya memang dari peternakan ya, Bu? Bukan Bu, di sarjana pertanian. Oke, baik. Ibu basic waktu kuliah pernah belajar peternakan nggak? Tidak Bu, karena S1 ambilnya agroteknologi. Nah, nanti kita diskusikan ya. Baik, Ibu Mas Riani, ada Ibu Irawati, silakan Bu Ira. Di-mute dulu sayang, di-mute dulu Bu Ira. Mikrofonnya dibuka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawati Abdul Qadir Tihila, dari tempat tugas Rumah Sakit Zubaida Bantilan. Dari Rumah Sakit Umum Haja Zubaida Bantilan. Sebagai tenaga apa Bu Ira? Nutrisionis Bu. Gizi ya? Iya Bu. Oke, baik. Makasih Bu Ira.
Iya, Bu. Ada Pak Andika, sorry Pak Andika, ya. Andrika ya, Andrika, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Andrika, Bu. Saya ditugaskan di UPT Rumah Sakit Haji Subaidah Bantilan. Oke, baik. Sama berarti Bu dengan Bu Ira ya. Ada Pak Trisno. Mohon izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisno Bu, tempat kerja saya UPT Puskesmas Kayolompa. Jam perjalanannya itu sekitar 1,5 jam ke tempat tugas Bu. Dari kota Toli-Toli ya? Iya Bu. Berarti tidak terlalu jauh Pak Trisno. Iya, Ya bisa kan? pulang balik Bu. Bisa PP. Iya, baik. Ada Bu Triwardita Bandi. Mohon izin Bu. Silakan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Triwardita Bandi. Sekarang ditempatkan di unit kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan. Oh ya, sama dengan Mas Riani. Iya Bu. Iya, berarti tidak perlu lagi kalau masuk klasikal nanti ini tidak perlu diperkenalan karena sudah pada kalau orang Bugis banget dia Ji, ya kan? Oke. Thank you Wardita. Ada Ibu Bella Safitri, silakan Bu Bella. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bella Safitri, ditempatkan di UPT Puskesmas Kota. Sebagai tenaga apa Bu Bella? Penyuluh Kesehatan Masyarakat Bu. Oh SKM ya. Oke, baik. Ada Ibu Wirianti SKM juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirianti. Saya ditugaskan di Rumah Sakit Umum Haji Subaidah Bantilan, Bu. Oke, baik. Makasih Bu Wiri. Yang terakhir ada Dokter Gigi. Silakan Pak Dokter. Mohon izin Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalkan Bu, wabarakatuh. nama saya Dr. Gigi Purwo Indra Praja Setiawan, biasa dipanggil Dr. Wawan, profesi Dr. Gigi, unit kerja di Rumah Sakit Umum Haji Subaidah Bantilan. Dia Ji. Dok, saya mau tanya asli Toli-Toli atau orang luar nih? Kalau tinggalnya Toli-Toli Bu, tapi orang tua bukan orang asli Toli-Toli. Oh ya, berarti sudah lama di Toli-Toli kan? Ya, dari lahir Bu. Oh dari lahir. Soalnya nama ini biasa kan nama identitas, biasa nama menentukan. Ini kalau Dayang itu pasti satu kampungnya dengan Ibu Nia kan. Kalau Purwo itu biasanya orang Jawa kan kita. Ya, ternyata Jawa Bu. Siap. Ternyata inilah keunikan yang akan kita pelajari bahwa bukan dengan adanya keanekaragaman Bhinneka ini terjadi ada Bhinneka Tunggal Ika ternyata di sini ya kan. Nah, inilah filosofi yang harus kita diskusikan teman-teman bahwa di dalam pembelajaran kita ini bukan pembelajaran sih ada dalam sharing kita ini materi wawasan kebangsaan. Mohon izin saya akan share screen materinya ya. Mohon maaf teman-teman. Sorry. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer, tadi sudah saya jelaskan beberapa hal bahwa yang poin penting yang akan kita diskusikan ini adalah bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa kita. Aku kok Tidak Bu, izin Bu. tidak kelihatan ya? Sudah kelihatan. Baik, jadi wawasan kebangsaan yang poin penting ini karena di materi ini adalah berbicara tentang wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer. Nah, sehubungan dengan hal ini yang ingin saya katakan bahwa teman-teman ini kita sekali lagi kita tidak akan belajar tentang bagaimana teori-teori, bagaimana tentang pemahaman tentang menghafal dan lain-lainnya, tapi kita lebih ke penerapan karena di hasil sebelum masuk di room ini teman-teman sudah diberikan kesempatan oleh penyelenggara untuk melakukan pembelajaran mandiri, ya betul kan?
Teman-teman betul. sudah MOC. Dalam MOC ini teman-teman sudah belajar secara mandiri tentang wawasan kebangsaan, kemudian berbicara tentang isu-isu kontemporer yang ada, yang lagi tren, yang lagi dengan yang ada di Indonesia yang akan bisa mengakibatkan beberapa hal, akan akan berbicara merusak bangsa kita jika tidak terselesaikan secepatnya. Olehnya itu kita akan mencoba apa sih yang akan kita bangun di materi wawasan kebangsaan. Itu tadi saya katakan bahwa yang pertama yang adalah bagaimana cara pandang kita sebagai warga negara atau sebagai pegawai negeri sipil memahami perannya, ya. Nah, peran pegawai negeri sipil itu apa saja, ya kan? Itu yang harus kita pahami. Kemudian dari cara pandang kita ini tentu dengan melihat peran kita sebagai pegawai negeri sipil, yang mana dalam hal ini setelah teman-teman melaksanakan beberapa bulan tugasnya sebagai CPNS, tentu beberapa hal yang menurut kita itu tidak saya katakan antara harapan dan kenyataan itu sangat bertentangan gitu ya kan, antara desain dan desainnya kok enggak ketemu. Harapan kita itu seperti ini pelayanannya, tapi kok nyatanya seperti ini. Nah, inilah yang kita mau bangun kepada teman-teman, bagaimana teman-teman itu terpanggil untuk melakukan hal itu. Ya, jangan Anda menunggu nanti akan menjadi pejabat baru akan bisa melakukan perbaikan, tidak. Itu memang konsep dulu. Selalu melihat, wah baru CPNS, baru pegawai negeri sipil kemarin juga sudah sok mau melakukan perubahan. Itu mindset yang harus kita tanamkan, dan kita tidak perlu lagi membangun mindset seperti itu, karena dengan penerapan merit system ini tidak lagi melihat tentang daftar urut kepangkatan, daftar urut lamanya bekerja, tetapi walaupun sebagai pegawai negeri sipil yang baru tetapi memiliki kompetensi, memiliki kemampuan, memiliki skill, dan memiliki kemauan untuk melakukan perubahan, itulah yang kita harapkan di pegawai negeri sipil. Nah, kenapa hal itu yang harus saya awali? Karena yang kita mau bangun itu adalah rasa cinta kita terhadap bangsa kita, rasa peduli kita terhadap profesi kita, rasa peduli kita terhadap bangsa kita. Karena kalau bukan teman-teman, siapa lagi, gitu kan? Kalau bukan Anda, tidak mungkin orang lain yang akan melakukan perubahan. Karena tuntutan sekarang itu adalah kepedulian atau membiasakan pegawai negeri sipil itu membangun keprihatinan, membangun pada dirinya tentang keprihatinan terhadap bangsa ini. Nah, kemudian sikap perilaku warga negara yang sesuai, yang sangat penting adalah bagaimana memahami tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Inilah yang sebenarnya kalau kita mau melihat apa yang melatar belakangi kenapa wawasan kebangsaan ini perlu untuk dipelajari, saya pikir inilah yang mendasari bahwa banyak orang-orang hebat di negeri kita, banyak orang-orang hebat di Toli-Toli, tapi tingkat kepeduliannya yang belum tertanam pada dirinya, sehingga itu dulu yang kita bangun. Kenapa? Karena yang kita mengibaratkan membangun rumah itu bukan langsung atapnya dulu, pondasinya dulu. Jadi teman-teman ini kita mengibaratkan kita lagi membangun suatu bangsa, membangun suatu rumah, tetapi bukan kalian ini adalah sudah include, tapi kita mau dulu tanamkan bahwa teman-teman ini loh yang seorang aparatur sipil negara itu seperti ini kondisinya. Jangan sampai teman-teman nanti setelah berjalan Anda kaget dengan hal ini. Olehnya itu kita perbaiki dulu pondasinya, kita bentuk betul-betul, kasih kuat dulu. Sudah tanamkan bahwa menjadi pegawai negeri sipil ini saya katakan tidak semudah yang kita bayangkan, ya tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi kalau itu sudah tertanam,
yang menjadi hayalan kita selama ini untuk bla 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 itu akan kita dapatkan. Tapi jangan bermimpi bahwa pegawai negeri sipil itu akan melaju cepat, tidak. Nah, karena pegawai negeri sipil yang saya pernah baca itu PGPS katanya. Apa itu PGPS? Pintar goblok pendapatan sama, ya kan itu pegawai negeri sipil. Karena gajinya sama, ya kan? Pekerjaannya berbeda, ada yang kerjanya begitu dia punya keahlian, itu diberikan terus pekerjaan. Nah, tapi gajinya sama. Tapi yang betul gajinya sama, tapi yang membedakan itu rezekinya yang beda. Nasibnya juga berbeda nantinya. Seperti itu ya adik-adik. Nah, saya ingin memberikan pemahaman sedikit kepada teman-teman bahwa apa sih implementasi yang akan kita lakukan nanti sebagai aparatur sipil negara. Nah, jadi di sini kita mau melihat bahwa di dalam wawasan kebangsaan itu yang pertama itu mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk menempatkan persatuan dan kesatuan dan kepentingan bangsa dan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Jadi seorang PNS yang paling dihindari itu PNS itu harus menjadi motivator, ya, tapi bukan menjadi provokator, ya itu. Kemudian PNS itu kalau kita sangat diharamkan untuk berpolitik, ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga itu adalah bagaimana seorang mengembangkan persatuan sehingga bisa mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, kenapa saya tekankan yang tadi beberapa hal yang saya sampaikan tadi, karena keanekaragaman dalam suatu organisasi itu akan bisa memudahkan untuk terjadi perkotak-kotakan, terjadi perbedaan sehingga akan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Olehnya itu, mari kita sama-sama mengimplementasikan betul-betul memahami cara pandang kita terhadap bangsa kita. Nah, baik adik-adik yang kami banggakan, saya hanya ingin mengulas sedikit, ya, mengulas sedikit bagaimana pemahaman adik-adik tentang hasil MOOC yang selama ini Anda dapatkan. Jadi kita sharing saja ya. Kira-kira dari wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara, poin penting yang Anda bisa diskusikan ke kita ini supaya bisa dipahami, oh iya ternyata mereka bisa betul-betul mempersiapkan dirinya sebagai aparatur sipil negara. Nah, silakan teman-teman memberikan penjelasan dan mengkaitkan dengan tugas dan pokoknya. Sebagai dokter misalnya, cara pandangnya Anda melihat bangsa ini seperti apa, bagaimana isu-isu yang terjadi yang ada di lingkungan organisasi kalian, dan sesuai dengan profesi masing-masing. Saya persilakan dulu Ibu Irawati, silakan Bu Ira. Bukan untuk mau menjas teman-teman ini seperti apa, tapi kita lebih berdiskusi ya. Kita lebih berdiskusi sampai di mana pemahaman teman-teman ya dihubungkan dengan bagaimana penerapan nanti kalau Anda melihat bahwa kondisi organisasinya seperti ini, bagaimana Anda mau terapkan. Oke, silakan Bu Ira. Ya Bu, terima kasih. Misalkan Bu, dari segi nilai Pancasila, ya, karena kita sebagai kalau saya pribadi ya, di mana kita sebagai umat Islam itu menjalankan sholat 5 waktu. Tentunya di sini bukan berarti agama di Indonesia ini hanya Islam toh ya, maksudnya di sini bermacam-macam agama, jadi di sini tinggal asas menghargai, asas saling menghargai. Itu contoh dari segi nilai Pancasila dari sila keberapa Bu? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik. Next. Apalagi, Linda? Cukup, Bu Ira? Ya. Cukup? Masih ada yang ingin disampaikan? Bagaimana isu-isu yang Anda
Isu-isu yang Anda lihat selama ini? Masalah korupsi, ya sepatutnya kita sebagai pelayan publik itu bersikap jujur dan menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak. Oke. Itu kan korupsi itu Bu, merugikan apa? Merugikan apa? Istilahnya Merugikan negara? Iya. Memperkaya diri sendiri? Iya, tentunya itu merugikan orang banyak, Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira. Ada yang ingin berpendapat lain tentang hasil MOC-nya? Bu, saya Bu. Silakan Trisno, Pak Bu. Trisno. Silakan Pak Trisno. Ya, dari hasil MOC yang saya pelajari, Bu, kita sebagai ASN, Bu, wajib hukumnya atau wajib untuk kita itu mendalami dalam diri kita itu mengenai nilai dasar tentang bela negara, Bu, yaitu rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau 5 ini sudah kita tanamkan dalam diri kita, saya yakin pasti pada saat kita akan melakukan pekerjaan kita, kita sudah didasari dengan 5 ini sebagai tiang dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita waspadai, karena dalam mewaspadai 2. Yang pertama untuk mengenai kesehatan dengan adanya kejadian luar biasa seperti COVID barusan selama 2 tahun, dan juga untuk pertahanan negara, Bu. Itu biasanya pada militer. Nah, pada saat militer itu kita lihat sekarang di negara-negara luar sudah terjadi beberapa perang-perang dunia antar negara. Nah, kalau dari segi saya, Bu, sebagai petugas kesehatan, saya akan berfokus pada wabah tentang COVID-19 itu. Nah, itu juga sinambungan dengan analisis isu kontemporer, Bu. Nah, pada analisis isu kontemporer itu kan ada beberapa poin seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war, sama cybercrime atau hate speech. Nah, kalau dari segi saya sebagai tim kesehatan, saya berfokus pada 2, Bu. Yang pertama, narkoba. Nah, kalau narkoba itu, kalau kita sebagai petugas kesehatan, Bu, rentan terhadap godaan-godaan dari luar. Misalnya yang sering saya dapati, banyak teman atau ada beberapa teman di luar sana yang, minta maaf sebelumnya, Bu, sudah melakukan hubungan yang di luar norma akidah. Tidak sedikit dari teman-teman itu yang membujuk, bilang katanya kan kamu petugas medis, bisa bantu saya untuk cari obat penggugur kandungan. Nah, kalau kita tidak tanamkan 5 dasar bela negara dalam tubuh kita, itu pasti kita akan hanyut dan akan terbawa oleh di luar tugas kita sebagai ASN. Dan yang kedua, saya akan tekankan mengenai hate speech atau hoax. Nah, berhubungan dengan COVID-19, Bu, 2 tahun terakhir memang petugas menjadi sorotan, bukan cuma sorotan untuk jadi sorotan warga luar, kita sebagai petugas COVID, dan juga mengenai dana COVID-nya, Bu. Nah, betul. Sering saya dapat, Ibu, apalagi saya turun langsung menjadi petugas. Ya, memang kita mendapatkan dana COVID, tapi itu atas anjuran pemerintah atau bantuan pemerintah secara langsung, bukan dari daerah atau bagaimana. Nah, pada saat dana COVID itu cair, ya mungkin kita dapat lebih dari gaji kita seperti biasanya. Cuman ujaran-ujaran dari luar, hanya petugas medis yang diperkaya begini-begini, sementara mereka tidak tahu kerja kita di belakangnya itu. Kita bertugas mempertaruhkan nyawa, kita tidak pulang selama 3 bulan ke rumah untuk menghindari keluarga kita terkena penyakit ini. Baik, Trisno, luar biasa, kita beri aplaus dulu dong Pak Trisno. Ini sekalian ungkapan curhatnya Pak Trisno ya, Pak Trisno. Nah, emang begitulah kondisi kita dalam suatu organisasi, Pak Trisno. Berbuat pun dicela, tidak berbuat pun dicela. Itu yang saya katakan, pegawai negeri sipil itu mengundurkan diri.
Oke, namun saya tertarik dengan apa yang barusan disampaikan Pak Trisno, bahwa itulah cara pandang kita terhadap dengan berita-berita hoax yang terjadi, yang disampaikan oleh orang lain, dengan apa yang kita lakukan. Kalau itu kita tidak kuat, ya, tidak kuat, dasarnya tidak kuat, hati kita, iman kita tidak kuat. Pernyataan Ibu Ira tadi, bahwa kalau betul tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, kita gampang tergoda dengan rayuan itu. Kenapa? Karena itu tadi banyak kemungkinan hal-hal yang peluang yang akan bisa memperkaya diri kita sendiri, ya kan? Karena apalagi dengan kondisi. Tetapi kalaupun itu pun terjadi, kesempatan itu ada terjadi, tetapi sudah kita tanamkan, kita sudah berpatokan menjadikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas kita sebagai warga negara, sebagai manusia yang memegang nilai-nilai agama kita masing-masing, karena semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Olehnya itu saya yakin tidak mudah untuk kita termakan dengan rayuan itu. Nah, memang menarik kalau kita mau melihat apa yang disampaikan tadi Pak Trisno, bahwa beberapa hal yang sedikit saya mau tanya Pak Trisno. Pak Trisno tadi menyampaikan bahwa sudah 2 tahun menjadi petugas COVID. Emang Bu. sudah berapa tahun CPNS-nya sudah berapa tahun, Dek Tris? Sebelum CPNS sudah honor. Mohon izin Bu, sebelum CPNS saya kerja 6 tahun di rumah sakit sebagai petugas honor. Oh, alhamdulillah. Berarti tidak perlu lagi belajar dari nol. Berarti saya katakan orang-orang hebat. Jadi 6 tahun tidak gampang loh. Nah, 6 tahun honornya berapa per bulan, Pak Tris? Mohon izin Bu, kalau kayak saya di ruangan UGD Bu, kalau gaji pokoknya, kalau untuk nurse profesi kayak saya Bu, 650 per bulan di luar jasa Bu. Di luar jasa, tapi jasanya lebih banyak dong ya. Alhamdulillah jasanya sekitaran 1 sampai 2 jutaan Bu per bulan. Oh ya, alhamdulillah, berarti hitunglah 2,5 juta. Ya, Pak Tris, 2,5 juta ya, honor dengan PNS sekarang sama nggak? Apa yang berbeda? Berbeda Bu, kalau misalnya sekarang kan kita baru 80% gajinya, jadi masih 2.100.000, tapi alhamdulillah disyukuri Bu. Oke, baik, itu yang saya maksud, bahwa begitu ada kata syukur berarti pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sudah dinilai Pancasila sila ke-1. Jadi di dalamnya ya teman-teman, jadi sekali lagi bahwa kita tidak akan membahas lagi tentang bagaimana tentang saya katakan tidak lagi membahas tentang ini, tapi bagaimana memaknai semua kata yang kita ucapkan itu, memaknai dan bisa menarik kepada nilai-nilai Pancasila itu. Nah, Pak, mohon maaf ya karena saya kurang terlalu karena 2 hari saya pulang dari Jakarta tadi malam, 2 hari di bandara karena di cancel 3 kali. Jadi kayaknya saya masuk angin. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara batuk. Kayaknya saya meminta sama dokter gigi, dokter Wawan untuk obat, ini kayak tidak mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Trisno, sangat jelas apa yang Anda pahami di di agenda 1 ini. Mudah-mudahan agenda 1 ini jangan berhenti belajar ya Pak Tris, karena ini adalah landasan untuk mengkaitkan isu-isu yang Anda angkat. Ya, isu-isu yang Anda angkat. Mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Trisno ini sudah ada dalam bayangan bahwa masalah apa yang Anda bisa Anda identifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi. Kenapa? Karena di tugas endingnya nanti saya akan berikan tugas mengidentifikasi isu-isu yang ada di organisasi kalian. Oke, baik. Saya melanjut ke Ibu Wirianti. Silakan Ibu Wirianti, kira-kira di
hasil MOOC-nya, agenda 1, wawasan kebangsaan, isu kontemporer, kesiapsiagaan, apa yang bisa Anda bagikan ke kita, dan Anda menghubungkan dengan kondisi yang ada di organisasi kalian. Silakan Ibu. Bu Yanti. Iya Bu, mohon izin. Masalah yang tentang nasionalisme Bu, pengembangan perasaan di antara suku-suku bangsa. Kan di sana bermacam-macam suku. Nah, saya sebagai penyuluh Bu, gimana beradaptasinya itu masih agak susah ya. Karena beda-beda, baru saya juga masih belajar Bu di sana, kondisi lingkungan rumah sakit. Baru kan saya barusan ini Bu terjun di kesehatan. Sebelumnya honornya bukan di kesehatan Bu, jadi saya masih belajar. Jadi SKM-nya di mana, Dek? Palu Bu. Oh, Palu. Berarti Yanti orang Palu? Enggak Bu, Toli-Toli sini. Oh, ya. Oke. Kuliahnya di Palu. Enggak, langsung ini aja, apa yang Anda di dalam MOOC-nya, Yanti dapat apa yang bisa Anda bisa bagikan ke kita tentang pemahaman atau pada agenda 1-nya? Itu jiwa nasionalisme Bu, yang kayak tadi Kaira bilang, kita harus menanamkan di dalam diri kita itu harus nilai-nilai dasar Pancasila, menghargai semua orang. Ya, kalau tidak salah Pancasila kan ada 5 sila. Yang pertama sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan, keempat kelima, ya kan itu. Nah, kemudian kita mau melihat apa yang Ibu Wiri atau Ibu Yanti bisa bagikan ke kita kira-kira dari 5 sila itu, dari penerapan dari tugas-tugas Anda. Aduh, boleh. Tak usah gugup, tidak apa-apa, santai aja ya. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, baik. Nanti dipelajari lagi dah Mbak Yanti ya, tidak usah gugup. Sini kita punya keluarga baru nih, ada 12 ya. Tidak usah gugup karena saya tanya lagi Bu Yanti, tugas pokoknya Bu Yanti kan penyuluh. Ya kan? Nah, sudah berapa kali turun selama kurang lebih melaksanakan rumah sakit itu Bu, di lingkungan kan tidak ada wilayah kerja Bu. Oke. Dia cuman antara pasien sama keluarga pasien dan seluruh staf yang ada di rumah sakit Bu. Itu yang kami beri penyuluhan masalah tentang bagaimana jangan-jangan tugas pokoknya juga belum dipahami nih Yanti ya. Menyulut tentang apa? Yanti menyulut tentang apa? Saya Bu lagi buat untuk yang ditayangkan di TV Bu, supaya di depan loket buat video singkat kayak tentang pelayanan begitu. Ya. Oke, baik. Jadi objeknya ini adalah Anda membuat sebuah itu yang menjadi tugas pokoknya Ibu Yanti selama ini, yang menjadi tugasnya diberikan kepada pimpinan oleh pimpinan. Iya. Sementara itu Bu bikin pokoknya gugup Bu. Oke, tidak usah gugup, Pak Trisno tidak lihat-lihat. Ini Pak Trisno tutup matanya tuh ya.
Oke, baik. Terima kasih Bu Yanti. Nanti belajar lagi Bu Yanti ya, betul-betul memahami. Jadi biasa itu ada di kepala kita, cuman karena banyak mata yang lihat nggak bisa keluar. Itu terjadi karena memang jam terbang, ya kan? Jadi nanti kalau sudah menjadi pegawai negeri sipil harus, apalagi penyuluh, harus tampil. Pembicara itu penyuluh itu pembicara, Yanti ya. Oke, baik. Kita coba ke Ibu Mas Riani. Silakan Bu Mas Riani. Izin Bu. Silakan sayang. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pembelajaran dari MOOC, itu menyatakan bahwa ASN, kita selaku ASN harus kerja profesionalisme di samping bela negara. Yang pertama kita harus profesionalisme, bebas dari politik, tidak korupsi, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Nah, kebetulan Bu, saya di Dinas Peternakan, ditempatkan di bidang peternakan, itu kebetulan pas di bagian pelayanan masyarakat. Untuk mengurus rekomendasi izin. Jadi kalau untuk perilakunya tentu kita sebagai ASN harusnya tidak berpihak, tidak diskriminatif antara masyarakat yang datang untuk mengurus pelayanan, misalnya yang ingin mengurus rekomendasi izin usaha peternakan. Jadi kita nggak boleh berpihak, mentang-mentang dia keluarga atau apa, kita dahulukan. Jadi kita sesuaikan siapa yang duluan datang itu kita layani, dan kita tidak boleh berpihak ini harus gini, ini harus gini, sesuai dengan SOP yang ada. Kalau SOP-nya menyatakan bahwa kelengkapan berkasnya dulu harus kita periksa, kemudian kita keluarkan surat rekomendasinya, maka kita harus sesuaikan dengan SOP. Kita periksa rekomendasinya, kemudian kita keluarkan surat rekomendasi, seperti itu. Jadi yang saya tekankan bahwa sebagai pelayanan publik kita harus memberikan pelayanan yang terbaik tanpa berpihak pada tanpa milih-milih siapa yang datang, apakah dia pejabat ataukah dia masyarakat biasa. Yang jelas ketika orang bertanya kita layani, mereka ingin mengurus kita bantu untuk mengatakan bahwa sekian dokumen yang harus dipersiapkan, dan ketika datang kembali kita layani lah Bu dengan proses profesionalisme kita. Nah, saya Bu kebetulan juga baru di peternakan, selama ini kan bergelut di bidang pertanian. Jadi baru di peternakan, ditempatkan di usaha peternakan. Apalagi kalau untuk mengenai isu sekarang kan peternakan, untuk dinas peternakan itu harus bekerja keras mengenai PMK Bu. Apalagi untuk hewan-hewan peternakan yang penyakit mulut dan kuku itu, apalagi kan sekarang baru-baru habis kurban, jadi kita harus ekstra bahwa diharapkan hewan-hewan yang dikurbankan tadi atau hewan-hewan yang ada di Kabupaten Toli-Toli itu bisa bebas dari PMK. Jadi kita harus mewaspadai betul, apalagi sekarang isunya kan PMK sudah masuk ke wilayah Sulawesi Tengah. Jadi PMK sudah masuk ke wilayah Sulawesi Tengah, tentu kita harus lebih ke masyarakat yang menyatakan bahwa kan banyak hoax itu mengatakan bahwa PMK itu bisa menyebar ke manusia, takut makan daging apa-apa. Jadi kita harus mengedukasi ke masyarakat bahwa ya PMK itu menyebarnya melalui, meskipun cepat proses penyebarannya sama hewan, antara hewan yang cepat. Jadi kita harus mengedukasi bahwa hoax sebenarnya PMK itu tidak menyebar ke manusia. Jadi sesama hewan saja. Insya Allah dinas peternakan di sini juga Bu, bagian kesehatan hewan itu akan bekerja untuk memvaksinasi hewan-hewan. Kalau sekarang sudah mulai ditutup untuk pemasukan hewan dari luar untuk wilayah Toli-Toli. Oke, baik. Terima kasih Bu Mas Rian. Itu adalah cara pandang Anda melihat kondisi bahwa memang sekarang ini terkadang sikap-sikap atau perilaku sudah kita melaksanakan tugas kita, karena fungsi ASN itu ada 3 kan, sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah,
Di saat kita sudah melaksanakan tugas dan fungsinya kita sebagai pelayan publik, sudah melaksanakan tugas kita sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, namun terkadang hoax itu tadi, isu-isu yang akan daripada yang kita lakukan itu terkadang akan menimbulkan hal-hal yang memunculkan kegaduhan. Dan itu akan bisa mempengaruhi kestabilitas suatu bangsa atau khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Jadi memang ini yang harus kita antisipasi sebagai aparatur sipil negara, itu adalah bentuk perjuangan karena saya katakan bahwa ASN sekarang ini bukan lagi berjuang untuk melawan penjajah yang dari luar, tapi yang harus kita antisipasi adalah bagaimana ASN ini berjuang untuk melawan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang paling penting adalah berjuang untuk melawan diri sendiri. Karena kenapa? Kalau kita sudah berbuat, tetapi masih ada orang yang tidak pro dengan apa yang kita lakukan, terkadang motivasi kerja itu langsung down. Ya kan? Begitu down akan berpengaruh kepada kinerja Anda. Begitu kinerja Anda tidak bagus akan berpengaruh kepada kerja daerah itu sendiri. Jadi abaikan, lawan isu-isu yang ada yang akan berkembang di luar ini yang akan bisa memperkeruh suasana yang ada di organisasi kita. Itu adalah salah satu bentuk yang harus Anda lakukan karena memang yang terjadi dengan adanya Idul Adha ini dengan pemotongan hewan korban ini muncul isu itu. Kenapa isu itu tidak dari dulu kan? Kenapa di saat kita membutuhkan hal-hal yang wajib untuk kita lakukan, kemudian akan muncul itu akan merusak daripada khidmat daripada apa yang kita melakukan. Nah itu tadi bahwa kalau kita tidak melakukan perbaikan, tidak mengantisipasi hoax yang ada di luar sana, akan bisa memperkeruh suasana yang ada di kestabilisan daripada bangsa kita, karena memang itu hal yang kondisinya seperti itu lagi sekarang. Jadi itulah sangat penting seorang aparatur sipil negara betul-betul memahami fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Oke, baik, terima kasih Bu Mas Riani. Kita coba langsung ke Pak Andrika. Silakan Pak Andrika. Pak Andrika sedikit. Ini kita bahas dulu semua SKM penyuluh-penyuluh nih. Ya, silakan Pak Andrika. Baik, Bu. Mohon izin, Bu. Ya, silakan. Rasa sudah jelas dijelaskan oleh Anda Trisno masalah dasar-dasar bela negara. Saya lebih melatih jiwa leadership kepemimpinan saya. Oke. Sendiri maupun kelompok. Karena saya di sana di instansi saya itu, Bu, saya sebagai ahli sanitarian, saya mengkoordinir seluruh cleaning service, Bu. Jadi peran saya bagaimana saya sebagai pemimpin untuk mengkoordinir cleaning service, etika saya, bagaimana cara saya menyuruh, gitu, Bu. Oke, tugas pokoknya Pak Andrika apa, Pak Andrika? Pokok saya di sana, Bu, untuk mengontrol atau melakukan kontrol IPAL dengan sampah-sampah yang ada di rumah sakit, Bu. Basic pendidikan Kesling ya, bukan? SKM Kesling, Bu. Oh iya betul. Oke, betul. Baik. Baik, makasih Pak Andrika. Iya. Oke, baik. Kita coba ke Ibu Wanda. Silakan Bu Wanda. Mohon izin, Bu. Ya, saya sekalian ambil nilai ya, soalnya prosesnya ini harus di ini. Jadi kalau yang saya bisa ambil dari pembelajaran di agenda 1 ini, Bu, tentang untuk tugas ASN-nya kan untuk sebagai pelayanan publik juga ada kan, Bu, untuk ASN. Oke.
ada jiwa patriotisme menurutku, Bu. Oke. Terus kalau untuk dengan yang sudah ada sempat 1 bulan saya lakukan langsung di puskesmas, Bu. Kalau di situ kan kebetulan di puskesmas itu ini untuk obat-obatannya itu kan kurang lengkap, Bu. Jadi kemarin itu ada case karena di situ obat-obatannya kurang lengkap, terus kebetulan saya tinggal di rumah dinas di puskesmas itu kan, Bu. Jadi kalau di situ jaga dia untuk yang jaga 1 kali 24 jam. Terus habis itu kemarin kebetulan cuma sendiri yang jaga di situ. Ada pasien masuk jam-jam 11 malam gitu kan, Ibu, terus butuh suspek dispepsia, jadi kita butuh ranitidin. Sementara tidak ada ranitidin, jadi sempat kayak keluar jam 11 malam itu untuk cari ranitidinnya itu di rumahnya senior yang kebetulan ada juga buka apotik begitu kan, Ibu, di sana. Jadi kalau yang kayak bisa Wanda tarik dari agenda 1 itu harus ada jiwa patriotisme untuk mau rela berkorban untuk untuk apa itu? Kayak harus ada jiwa itu di dalam diri kita setelah Wanda kayak sudah tinggal di sana untuk mau menyesuaikan diri begitu dan, Bu. Masih sampai sejauh ini baru itu. Baik. Makasih, Wanda. Jadi yang harus kita tanamkan itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan Pak Trisno bahwa ada 5 poin. Salah satu bentuk rasa jiwa-jiwa, ya. Ada, saya katakan tadi ada 5 poin indikator-indikator patriotnya. Jadi cinta tanah airnya. Apakah itu menjadi indikator hal yang harus kita lakukan, atau itu menjadi sebahagian yang sudah memang harus ditanamkan pada diri kita. Jadi nanti akan kita bahas, teman-teman, ya, bahwa ada beberapa poin, 5 poin itu cinta tanah air, yang mana tanah air seorang warga negara atau seorang pegawai negeri sipil itu harus menanamkan dalam dirinya bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara itu cinta tanah airnya. Bentuk cinta tanah airnya banyak hal, ya kan? Banyak hal. Jadi apakah itu bentuk melihat bahwa ada yang tidak relevan dengan yang sesuai dengan kerja kita, sesuai dengan yang diharapkan undang-undang, itu harus kita terlibat langsung. Apakah di dalamnya menjaga lingkungan, kestabilitasan daripada organisasi kita, atau banyak. Kemudian cinta tanah air itu banyak yang saya katakan. Cinta tanah air termasuk bagaimana kita sebagai sebagai CP, pegawai negeri sipil ini yang ditugaskan bekerja 24 jam, yang harusnya dalam aturan itu cuma 8 jam sekian, tapi karena profesi kita sebagai bidan, ya tentu kalau perlu 25 jam ya 25 jam. Jadi tidak melihat daripada jumlah jamnya, tapi bentuk pengabdiannya, bentuk tindakan yang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk tanah air. Nah, bagaimana melihat bahwa itu adalah salah satu bentuk cinta tanah air kita? Ya tentu bagaimana pengorbanan kita, bagaimana tindakan kita merujuk lagi, menarik lagi kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi di situ sudah tergambarkan apakah dia masuk dari sila keempat atau sila kelima. Nanti teman-teman harus mengkaitkan semua itu. Kemudian dari jiwa bela negara itu ada 2, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi itu juga penting yang teman-teman harus pahami, karena beberapa indikator di dalamnya itu aktif di dalam aktif di dalam keterlibatan dalam suatu organisasi, kemudian menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di dalam dengan peraturan perundang-undangan. Jadi
ada beberapa hal yang teman-teman harus pahami bahwa oh ini adalah salah satu kewajiban saya, tapi jangan sampai itu menurut Anda tidak berdasarkan daripada peraturan atau perundang-undangan. Jadi teman-teman harus betul-betul memahaminya. Kemudian ada lagi hal yang nanti teman-teman lihat di modul ya, karena waktunya sangat singkat ini. Nanti teman-teman baca di modul. Kemudian saya akan ke Dokter Gigi dulu deh. Silakan Dokter Gigi Wawan, silakan memberikan sedikit atau banyak-banyak juga boleh, Dok. Silakan. Ya, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin hanya menambahkan sedikit, Bu, untuk dinilai tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di situ ada indikatornya, dibilang kita harus bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini bersangkut paut dengan isu-isu yang ada di luar, di mana masyarakat biasa berpikiran bahwa ASN hanya duduk depan laptop, lampu kaki, main onet, ngopi, sudah dapat gaji. Nah, menurut saya kita sebagai penerus ASN, kita harus menghilangkan persepsi masyarakat tentang ASN, bagaimana itu ASN, karena kita memiliki peran ASN ada 3, yaitu pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua pelayanan publik, ketiga itu perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ini saling berkaitan. Apabila kita ingin melakukan pelayanan publik, kita harus kebijakan yang dari atas pimpinan kita tentang pelayanan apa yang akan kita lakukan. Nah, apabila kita memberikan pelayanan yang prima kepada contohnya saya Dokter Gigi Bu sebagai kepada masyarakat, pasti kita akan menciptakan perekatan pemersatu bangsa di antar sesama kita warga. Poinnya Bu, kita sebagai ASN, sebagai penerus ASN, kita harus mencoba menghilangkan itu persepsi masyarakat tentang isu bahwa kita sebagai ASN hanya duduk saja di depan laptop sudah terima gaji nada di kerja. Jadi mungkin kita bisa aplikasikan profesi kita untuk menghilangkan isu-isu tersebut. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Ya, jadi memang itu berat yang harus kita lakukan, tapi itu wajib. Itu sudah harus kita lakukan karena kenapa? Itu menjadi tantangan untuk kita. Nah, saya hanya ingin sedikit akan melihat bahwa yang paling penting yang harus kita pahami teman-teman bahwa yang menanamkan pada diri kita beberapa isu-isu yang terjadi itu ya, saya hanya ingin memperkenalkan sedikit tentang cara menganalisis isu ya, cara menganalisis isu sedikit ya, saya coba. Nah, karena di dalam pembelajaran kita wajib hukumnya untuk apa namanya? Coba ya, tunggu ya. Ya, tadi kalau berbicara tentang pemahaman tentang agenda 1 dengan alat apa namanya isu-isu dengan cara pandangnya, kita sudah sangat jelas, teman-teman bisa memahaminya. Nah, saya akan memperkenalkan. Ada nggak teman-teman yang sudah bisa mempergunakan alat-alat analisis? Nah, ini adalah salah satu alat analisis yang untuk mengidentifikasi isu yang Anda utarakan tadi ini. Saya akan mencoba menjelaskan cara penggunaannya, teknik mempergunakan alat analisis ini. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti teman-teman di saat di saat Anda dituntut mengambil sebuah isu, wajib hukumnya mempergunakan alat analisis ini. Ya, alat analisis isu itu adalah sekarang media informasi, isu bisa didapatkan dari teman-teman, isu bisa didapatkan dari cara pandang kita atau berdasarkan pengalaman kita. Jadi saya tidak menjelaskan lagi isu-isu seperti apa, tapi yang tugas yang Anda ambil nanti adalah mempergunakan dengan alat analisis Anda yang Anda pahami. Kemudian kemampuan untuk menetapkan isu itu adalah peduli terhadap masalah. Jadi tentu itu yang harus ditanamkan dengan kepedulian kita terhadap masalah. Sehubungan dengan tugas dan pokoknya saudara ya, teman-teman ambil. Kemudian
Isu bisa didapatkan dari bisa dapatkan dari mentor atau dari dari rekan-rekan kerja, itu bisa diambil dari situ. Nah, kemudian untuk menetapkan isu itu teman-teman harus memikirkan mampu mengembangkan memilih alternatif apa di dalam dan bisa mengkaitkan antara isu ini dengan apa alasan-alasannya. Jadi isu yang harus diambil itu harus ada fakta, ada data, ya kan? Kemudian kemampuan menetapkan isu itu harus kita melihat dari secara analisisnya, berpikir konseptual antara mengkaitkan antara mampu mengidentifikasi, mengimplementasikan dampak. Jika isu ini saya tidak selesaikan, dampaknya. Jadi teman-teman harus peka menganalisis, karena ada beberapa tadi, karena saya lihat ini kelompok di Acak ya, ada yang ada yang golongan 2, ada yang golongan 3. Jadi harus kepekaan menganalisis isu ini. Jadi isu yang Anda angkat itu harus memikirkan solusinya. Nah, yang pertama, teman-teman itu mempergunakan alat analisis APKL, aktual, problematik, halayak, dan kelayakan. Yang pertama itu aktual, itu benar-benar terjadi. Jadi tugasnya teman-teman mengidentifikasi isu yang benar-benar terjadi. Jangan isu itu berdasarkan hayalan, tapi betul-betul yang terjadi. Kalau betul-betul terjadi, penetapan angka nanti itu berdasarkan dengan datanya. Kenapa terjadi? Anda punya alasan. Kenapa menjadi problem? Itu Anda punya alasan. Jadi penentuan isu ini kita mengidentifikasi isu ini mempergunakan ini. Jadi tugasnya teman-teman silakan nanti memvalidasi, mengidentifikasi isu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya isu. Ya. Kalau APKL, aktual, problematik, halayak, dan layak, itu bisa Anda identifikasi lebih dari 3 isu. 4 kah, 5 kah, 6 kah, 7 kah, silahkan identifikasi. Semua isu-isu itu harus berawal dengan kata negatif. Jangan kata pernyataan, kata negatif. Misalnya, belum efektifnya pengelolaan pelayanan sampah di Rumah Sakit Siti Subaidah bla 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 bla. Itu isu. Tetapi jangan mengatakan bahwa jangan langsung dengan ada belum optimalnya pengelolaan sampah di Rumah Sakit Siti Subaidah itu harus Anda tentukan. Kenapa Anda katakan berikan angka 5? Harus ada faktanya. Aktualnya kenapa? Anda punya alasan. Karena kenapa? Alasannya bisa karena kita akan mempergunakan angka skala Likert, bisa angka 1 sampai angka 5, ya kan? Kalau angka 5 itu lebih penekanannya sangat besar, ya kan? Nah, kemudian angka 4 itu besar, angka 3 itu sedang, angka 2 itu kecil, dan angka 1 sangat kecil. Olehnya itu, angka yang ada di aktual problematik di kolom ini, itu bukan hanya di dalamnya, tetapi teman-teman harus memanfaatkan, menentukan angka ini dengan data. Kalau aktual misalnya Anda berikan angka 5, berarti harus datanya seperti apa ya? Nah, Anda yang menganalisis mempergunakan problem solving tadi itu, ya. Oh, kenapa saya katakan? Karena saya melihat produksi sampah di di rumah sakit ini bla 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 bla. Itu Anda bisa menggambarkan, itulah datanya. Ya kan? Jadi misalnya hari ini sampahnya kok 3 karung misalnya, sampahnya kok tidak berserakan, ya kan? Itu semua data. Nah, sehingga itulah yang bisa memberikan angka di sini menjadi aktual. Kemudian problematik. Bagaimana tingkat problematiknya kalau sampah ini tidak terselesaikan atau sampah ini tidak terpisahkan antara sampah organik, sampah non organik, atau sampah plastik, sampah botol, atau sampah apa? Seperti apa? Ini menjadi problem. Jadi teman-teman harus menganalisisnya seperti itu. Ya, bisa ya?
Kemudian kalau kita berbicara kehalayakan itu adalah berbicara tentang kemaslahatan orang banyak. Kalau sampah ini tidak terselesaikan secara cepat, sampah ini akan menjadi berpengaruh kepada terjangkitnya virus misalnya bla bla bla. Itu berbicara tentang kehalayakan. Kemudian layak, sampah ini Anda angkat karena Anda sebagai misalnya Pak Andrika tadi mengangkat bahwa sampah ini adalah hal yang menjadi memang tugas pokoknya Anda angkat karena itu adalah bahagian daripada bentuk tanggung jawab Anda sebagai ASN yang diberikan amanah di situ. Ya kan? Kecuali misalnya dari puskesmas mana mau mengangkat sampah yang ada di rumah sakit, itu jangan. Itu bukan ranahnya kalian. Kalau sampah yang ada di puskesmasnya Anda angkat, ya boleh saja. Tapi kalau di sampah yang ada di rumah sakit Suti Subaida, jangan angkat karena Anda ada di puskesmas. Ya kan? Ya, jadi jangan, ya, begitulah cara mengidentifikasi isu, sehingga isu yang kita ambil ini, kita jumlahkan, jadi jumlahkannya dari secara horizontal. Jadi dari aktual misalnya 4, kemudian 5, 4, 5, 5 kita jumlahkan ini. Jumlah ini kita lihat dari 5 isu. Jadi ada 5 isu yang saya angkat ini. Ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh. Jadi misalnya ini kata negatif nih, belum optimalnya cuci tangan 5 momen, ya kan? Berarti ini dokter ini. Nah, aktualnya dia berikan penjelasan bla bla bla. Nanti penjelasannya teman-teman tulis, ya kan? Itulah yang menjadi datanya teman-teman. Aktualnya, problematiknya, halayaknya. Namun data kita hanya di dalam kolom ini hanya memberikan angka, tidak narasinya. Narasinya Anda tuangkan di tulisan di bawah nanti. Oke? Nah, kemudian setelah kenapa saya hanya 3, karena 3 ini saya akan turunkan ke USG. Yang pertanyaannya, Bu, isu yang 4 dan 5 itu kok dikemanakan? Digugurkan. Ya, digugurkan. Jadi kalau Anda mengambil isu 6, hanya 3 yang diambil. Nilai tertingginya, coba perhatikan, total 19, 17, 14. Ada yang 7 dan 12. Nilai yang terendah itu kita tidak ambil. Yang kita turunkan ke USG, ya, urgent, serius, dan growth, itu adalah nilai tertinggi tadi. Yang peringkat 1, 2, dan 3. Itu kita turunkan ke APKL, ke USG. Tapi melihatnya, tadi kan kita melihat di APKL itu aktual, problematik, halayak, dan layak. Kita coba turunkan lagi isu yang ketiga itu, kita melihat dari tingkat urgennya, seberapa penting isu ini harus terselesaikan. Kita menganalisisnya dengan sebab akibatnya. Tingkat seriusnya begitu belum optimalnya cuci tangan 5 momen ini sangat serius karena bla 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 bla. Teman-teman juga harus tetap punya alasan. Kemudian dari isu ini kita menentukan setelah kita melakukan USG, kita menjumlahkan lagi angkanya. Total angkanya ada 12, ada 11, ada 9. Tapi ini teman-teman bisa saja berubah ya, tergantung tingkat analisisnya teman-teman. Kemudian kita peringkatkan menjadi ranking 1, 2, dan 3. Nah, ranking 1 ini kita turunkan di kepala ikan. Bisa ya? Mana kepala ikannya? Nah, ini kepala ikannya teman-teman. Jadi yang 2 tadi, ranking 2 dan 3 itu gugur sendirinya. Karena kita mengingat dalam jangka 1 bulan ini hanya kita bisa mampu, sebenarnya itu bisa kita selesaikan semua. Tapi saya melihat bahwa lihat isu yang Anda angkat itu Anda sesuaikan dengan waktu yang tersedia. Ingat, 1 bulan saja teman-teman. Jadi angkat saja 1 isu. Sehingga isu yang ranking 1 tadi kita turunkan di sini di kepala ikan. Kemudian dari kepala ikan ini kita cari penyebabnya. Ini penyebabnya teman-teman. Teman-teman lihat kursor saya. Dari penyebab itu kita bisa mempergunakan penyebabnya itu dari sisi manusianya, man-nya, ya, dari sisi peralatannya, dari sisi metodenya, dari sisi meninya, dari sisi lingkungannya. Ya, ada di modul. Silahkan baca di modul. Di modul itu
sangat jelas. Disinilah kita cari penyebabnya. Kalau penyebabnya Anda sudah dapatkan, itu saya yakin teman-teman sudah bisa memikirkan solusinya. Ya, solusinya ya. Jadi inilah yang teman-teman bisa mempergunakan cara fishbone-nya seperti ini. Di Collabjar sudah saya upload. Silahkan lihat cara kerjanya, materinya ada di ini. Jadi di fishbone-nya seperti ini cara mempergunakan di fishbone atau di kepala ikan. Namun yang saya tekankan teman-teman, di penyebab ini jangan memunculkan kalimat negatif. Ya. Nah, jadi bisa mempergunakan 5M, bisa juga mempergunakan 4S. Ini bisa pakai sistem sunroading, bisa skill dengan suppliers, bisa pakai itu. Tapi jangan mempergunakan kalimat negatif di dalam penyebab, karena akan memunculkan pertanyaan baru lagi. Jadi misalnya di sini kita penyebab salah satu akibat, misalnya anggaplah contoh kasus akibat bahaya radikalisasi. Nah, penyebabnya sekarang dari sistem pendidikan agama tidak tuntas, misalnya insentif tidak cukup. Nah, itu salah satu penyebab. Ya, salah satu penyebab. Jadi jangan memunculkan tidak optimalnya bla bla bla, misalnya di dalam sistem ini. Tidak optimalnya pemberlakuan bla bla bla, itu memunculkan negatif. Dari langsung ke poinnya saja. Ya. Jumlah SDM tidak memadai, walaupun di sini ada kata negatif. Kata negatif boleh, tapi kalimat negatif jangan. Ya. Nah, jadi karena ini penting teman-teman, karena tugasnya saya akan menjelaskan tugasnya. Tugasnya teman-teman hari pertama, ya hari pertama ini. Jadi saya hanya menekankan Anda mengidentifikasi isu itu hanya mempergunakan 3 alat analisis saja, APKL, USG, dan fishbone. Ya, jadi membuat ringkasan modul agenda 1, buat dalam bentuk PDF, waktu upload pukul 00 hari pertama, ya kan? Jadi ada asinkronus besok, ada asinkronus 13, 14, 11, 12, 13. Jadi hari ini sebentar jam 12 teman-teman membuat ini, mengupload jam 12 malam ya, upload tugas pertamanya. Kemudian tugas kedua membuat learning journal, rekaman suara tentang materi atau materi-materi yang Anda dapatkan di MOOC dan hasil diskusi kita. Nah, rekaman ini dikirim di LMS pukul 00 juga di hari kedua. Ya. Kemudian di hari ketiga, tugas individu dan tugas kelompok. Yang pertama, identifikasi dan deskripsikanlah yang tadi saya jelaskan dengan mempergunakan alat analisis yang tadi. Isu aktual yang terjadi di instansi disertai dengan data dan fakta yang ada. Ya. Jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak segera diselesaikan. Tentukan penyebab ini, kalau penyebab ini adalah mempergunakan alat analisis fishbone tadi. Ya. Buat rekomendasi penyelesaian. Jadi setelah kita menemukan isunya, penyebabnya kita sudah dapatkan, itu dengan sendirinya solusinya ada. Jadi di sini buat rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut tidak segera diselesaikan. Kemudian gunakan teknik analisis tadi itu, teknik analisis APKL, USG, ukuran kertasnya, analisis dan tulisan lembar kertas A4, ya. Tapi ini nanti apakah nanti tidak usah ya, langsung di PPT saja karena mau diupload di LMS nanti teman-teman. Kemudian pertemuan kedua ini yang akan kita paparkan, setiap peserta memaparkan tugas individu di hari ketiga. Tugas kelompok yang hari 1 dan ketiga itu adalah membuat videonya ya, video setiap peserta dalam satu kelompok ini, karena kita ada 11 orang, berarti ada yang 5, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 6. Teman-teman silakan buat video. Apakah nanti coba lihat di Collabjar pembagian kelompoknya juga barangkali sudah ada.
Kemudian setiap peserta dalam kelompok menggambarkan tentang Indonesia, ya, buat video yang menggambarkan tentang Indonesia. Bisa sunting video dari masing-masing peserta digambar. Jadi semua peserta bisa bikin membuat video masing-masing, nanti disatukan. Ya, nanti disatukan dalam kelompok satu. Ya, kelompok misalnya kelompok satu ada Wanda, ada Dokter Wawan, ya kan, ada Ibu Mas Riane misalnya. Masing-masing membuat video. Ya, nanti siapa ketua kelompoknya situ ya akan mensunting video tersebut menjadi satu video yang utuh. Nah, kemudian pastikan video dalam kelompok tercantum mencantumkan sumber video yang digunakan. Durasi paling 5 menit. Bentuk MP4, waktu pengambilan, kemudian keterkaitan substansi wawasan kebangsaan, kerja kelompok dan estetika video, jumlah viewer di media massa. Jadi bisa setelah videonya bagus, teman-teman bisa yang punya IG atau punya YouTube, silahkan upload di YouTube. Kemudian kalau ada kolomnya di Collabjar, silahkan di-upload di Collabjar. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas ini, teman-teman? Saya persilahkan. Saya izin bertanya, Bu. Silakan, sayang. Ya, tadi yang untuk tugas individu hari ketiga, di sini kan ada dibuat dalam 5 lembar kertas A4. Berarti itu kami juga melakukan print out, Ibu, sembari membuat dalam bentuk PPT-nya dibuat dalam PDF. Boleh. Kenapa ini penting? Karena ini modalnya Anda masuk. Jadi saya tekankan begini. Identifikasi memang isu, jangan hasad membuat tugas. Identifikasi isu yang teman-teman akan bawa menjadi rancangan aktualisasi. Supaya teman-teman tidak kerja 2 kali. Ya. Nah, jadi Anda sudah buat karena besok nanti teman-teman masuk di agenda 2, itu tidak lagi disuruh lagi bikin tugas ini, tapi sudah langsung menghubungkan dengan nilai agenda 2. Nah, kalau Anda mulai lagi dari agenda 2 bikin lagi tugas, itu akan kerepotan. Jadi silakan identifikasi memang isu yang betul-betul Anda mau jadi angkat menjadi rancangan aktualisasi, supaya begitu pembelajarannya selesai, rancangannya juga sudah selesai. Begitu ya. Jadi silahkan di PDF-kan boleh, ya, di PDF-kan boleh, buat juga di dalam bentuk tulisan, itu lebih bagus juga supaya teman-teman begitu pembimbingan nanti dengan coach-nya sudah bawa itu, sudah barang jadi yang Anda bawa. Oke, seperti itu Ibu Nia. Iya, masih ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, izin Bu. Silakan. Trisno ya? Iya Bu. Silakan. Izin Bu, ingin bertanya Bu. Ya. Apakah tugasnya memang harus jam 00 atau boleh sebelum jam 00? Boleh, boleh. Dan yang kedua Bu, tugasnya mungkin karena kita masih baru, masih meraba-raba bagaimana penggunaan aplikasi ini Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, tugasnya kalau sudah selesai kita kirimnya kemana Bu? Mohon pencerahan. Oke, baik. Tugasnya ada di Collabjar, boleh ya? Di LMS, kalau tidak salah LMS ya. Yang Anda buka itu LMS ya? Ya, buka di LMS itu ada tugasnya, nanti diarahkan oleh penyelenggara. Nanti ditugaskan oleh penyelenggara cara bukanya, cara membukanya tugas itu, cara menguploadnya. Cuman saya sarankan buat biasanya itu tidak mau terkirim kalau dia punya bentuk agak besar, dia punya istilahnya. Jadi dibuat seefisien. Kalau misalnya video teman-teman sudah upload, kalau agak susah masuk videonya di dalam Collabjar karena biasa dia berat, itu boleh link YouTube-nya saja Anda masukkan di dalamnya, itu boleh juga. Yang penting bahwa teman-teman itu melaksanakan tugasnya itu sudah ada bukti fisiknya ada di dalam. Karena kalau linknya kan sudah biar di mana bisa dibuka kalau sudah ada dalam YouTube kan gitu toh. Oke, masih ada Trisno? Jadi ya, pertanyaan pertama tadi bisa kalau hari ini jam 12 siang nanti sudah selesai langsung upload aja, nggak apa-apa. Yang paling terakhir itu jam 12. Ya kan, jam 12 malam. Karena besoknya masih ada sinkronus lagi. Yang paling berat itu adalah video-video ini biasanya karena kita tidak terbiasa mensunting video, ya kan? Jadi silakan nanti mulai kalau videonya ini mulai hari pertama hari kedua itu sudah bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain.
Oke? Ya, Bu. Masih ada? Satu lagi, Bu. Mau Ya, bertanya, silakan. Bu, dan mohon izin, Bu. Kalau pada saat nanti kita melakukan mengerjakan tugas ini, ternyata di tengah jalan kita memiliki kendala, apakah kita bisa chat Ibu secara personal Boleh. untuk minta petunjuk, Bu? Boleh. 4129 5671. 4129, Tadi ulang, Bu. 0852. Tapi itu yang agak agak tunggu ya. Saya lihat dulu. 0852 4129 Ya, Bu. 5671. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Tapi ini ada nomor yang agak ringan. Ini agak berat karena sudah banyak pasiennya di dalam. Jadi saya coba kasih nomor yang satu ini ya, supaya ya 0858 Ya, Bu. 2416 Ya, Bu. 9488. Jadi itu Ya, Bu. agak masih besar RAM-nya. Kalau yang pertama itu sudah 15 tahun, jadi sudah penuh RAM-nya kayaknya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan tugas kita? Silakan, Tri. Kalau tugas individu, Bu, semuanya hanya PDF atau yang diupload atau bersamaan dengan PPT-nya? Tugas individu yang hari keberapa, sayang? Yang 1, 2, 3. Yang 3? Ya. Yang hari ketiga atau hari pertama, hari kedua? Yang hari pertama, kedua, dan ketiga, Bu. Oh, semuanya. Jadi di sini hari pertama ringkasan. Jadi di sini kalau membuat ringkasan materi modul agenda membuat dalam bentuk PDF, gitu. Nah, berarti dari PDF. Itu tugas. Jadi PDF saja bisa ditulis saja, ya kan? Nah, learning journal ini rekaman suara, Denda. Jadi Anda bisa merekam lewat suaranya. Itu juga. Jadi tidak semua PDF. Jadi kalau tugas kedua ini kan learning journal. Learning journalnya itu direkam aja di handphone. Ya. Ya, kalau yang tugas individunya. Kalau tugas ketiganya karena ini tadi itu ada pernyataan dari Ibu ini bisa bikin, kalau memang bisa bikin PDF-nya silahkan, bisa bikin di Word, bisa ya kan, sekalian menyusun, menguraikan. Bisa juga Anda buat secara di di PPT. Kenapa? Karena pertemuan kita tanggal 13 ini setiap peserta memaparkan tugasnya ini. Jadi kalau Word agak agak keteteran kita biasa membacanya, tapi kalau dia di PPT-nya agak mudah ya, agak mudah. Tapi nggak apa-apa, apapun yang Anda bikin, Anda tampilkan, saya terima. Ya kan? Oke. Terima kasih. Ada lagi? Izin, Bu, saya, Bu. Siapa? Nia? Mas Riani, Bu. Oh, silakan Mas Riani. Izin, Bu, mau bertanya mengenai tugas 2. Ini kan rekaman suara, ada tidak minimal waktunya berapa menit, Bu? Ya, tidak, paling lama itu 5 menit, sayang. Itu pun 5 menit. 5 menit itu terlalu banyak, tapi kalau Anda bisa 5 menit nggak apa-apa. Ya. Dengan tugas ketiga, Bu, izin. Oke. Tugas ketiga? Ya kan, tugas ketiga analisis isu. Iya. Analisis isunya kan misalnya semua isu bisa dimasukkan atau kita analisis misalnya maksimal 6, nanti kan meruncing jadi 1 fishbone. Jadi apakah ada angka minimalnya atau maksimalnya untuk isu-isu, daftar isunya dulu, analisis isunya apa semua. Kemudian untuk upload, misalnya kan diupload dalam bentuk PDF atau PPT. Misalnya kalau berat di PPT, Bu, dan kita sudah buat PPT-nya, kita juga buat tulisan dalam Word-nya, apakah dilampirkan Word-nya dalam bentuk PDF dan PPT-nya dalam bentuk PDF, atau hanya kita pilih salah satunya, PDF atau PPT-nya saja? Salah satunya aja. Kalau saya sih karena waktunya sangat singkat, buat saja PDF-nya dulu, PPT-nya dulu, ya kan? Karena sambil mempersiapkan Anda pertemuan berikutnya. Tapi kalau ada waktunya, Anda sudah bisa menulis di secara bentuk
penyusunan ini tidak ada jedanya teman-teman ya, tidak ada bahwa akan diberikan waktu untuk menyusun, tidak, sambil berjalan. Kenapa? Karena agenda 1 dengan agenda 3 sampai agenda 4 itu runut, tidak terputus dia, supaya teman-teman tidak kehilangan jejak. Itu nggak apa-apa, sesuaikan saja semuanya ya. Jadi kalau misalnya saya sarankan buat saja PPT-nya, tapi nanti di PDF-kan. Ya, nanti di PDF-kan. Tapi kalau punya waktu lebih, silahkan menyusun memang di dalam bentuk Word supaya latar belakangnya selesai gitu, ya. Seperti itu. Kayaknya waktu kita sudah habis, teman-teman. Silakan kalau ada yang bermasalah nanti koordinasi dengan saya, kita diskusikan, ya. Iya, Bu. Oke, kayaknya sudah habis waktunya Ibu Evita. Iya Bu, sudah habis jam Nggak 9 dirasa kalau tadi. bacelotnya habis. Tidak terasa Bu ya, kasihkan. Luar biasa. Soalnya orang-orang hebat kan, jadi dipancing sedikit sudah. Tuh keluar semua DP ilmu. Oke, sudah ada semua? Pak Bahrun sudah ada, Pak Bu Evita? Sudah keluar dia? Pak Bahrun tadi, jangan-jangan sudah keluar, karena tadi pamit ke room besar, Bu. Oh, jangan-jangan sudah keluar dia. Izin Bu, saya pandu untuk ditutup, Bu. Oke. Oke, alhamdulillah dengan berakhirnya pemberian materi dari WI-WI hebat dan luar biasa kita, maka berakhir pula pembelajaran sinkronus kita pada hari ini. Saya mewakili evaluator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu WI yang telah membagi ilmunya serta waktunya, serta terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang masih semangat mengikuti pembelajaran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman evaluator, ada Pak Taufan dan Pak Hari yang masih setia mendampingi teman peserta dari awal hingga berakhirnya pembelajaran. Selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Mohon izin untuk Ibu WI serta teman-teman.